Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Masih betah di rumah? Pada kali ini memang kita harus banyak beraktivitas di rumah mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional, di mana pembahasan ini adalah pembahasan terakhir pada materi RPS kita. Nah, ada beberapa subbab pada pembahasan kali ini, yaitu tentang daya saing, apa itu daya saing dan bagaimana isinya di dalamnya, kemudian tentang liberalisasi perdagangan, dan yang terakhir adalah tentang daya saing Indonesia pada liberalisasi perdagangan internasional. Pada judul kali ini tentang daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional terbagi menjadi 3 sub pembahasan atau 3 daftar pembahasan. Yang pertama tentang daya saing, yang kedua tentang liberalisasi, yang ketiga atau yang terakhir tentang daya saing Indonesia pada liberalisasi perdagangan internasional. Masuk pada pembahasan pertama tentang daya saing, saya akan menjelaskan tentang pengertian daya saing terlebih dahulu. Daya saing adalah suatu konsep yang umumnya digunakan di dalam ekonomi, yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar dalam kasus perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan internasional. Seiring dengan semakin mengglobalnya perekonomian dunia dan persaingan bebas, daya saing telah menjadi satu dari konsep-konsep kunci bagi perusahaan-perusahaan, negara-negara, dan wilayah-wilayah untuk bisa berhasil dalam partisipasinya di dalam globalisasi dan perdagangan bebas dunia. Terdapat beberapa pilar daya saing. Ada 5 pilar yang secara umum akan saya jelaskan tentang pilar alam, pilar perusahaan, pilar inovasi, pilar pemerintah, dan yang terakhir adalah pilar masyarakat. Apa itu pilar alam? Pilar alam, secara alami Indonesia mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Nah, kenapa Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan negara lain? Ada 2 faktor besar. Yang pertama adalah wilayah daratan maupun lautan Indonesia lebih luas dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan yang kedua adalah karena luasnya wilayah Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Faktor alam ini termasuk keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia. Pilar yang kedua adalah perusahaan. Pemain terdepan di dalam persaingan adalah perusahaan. Daya saing perusahaan ditentukan oleh daya saing inputnya, yaitu daya saing pekerjaannya dan daya saing input-input lainnya. Masuk pada pilar yang ketiga, yaitu pilar inovasi. Kenapa kok pilar inovasi ini menjadi pilar daya saing? Karena daya saing sebuah negara atau perusahaan tidak lepas dari kegiatan inovasi dan kreativitas, keuletan, dan pengetahuan. Pilar daya saing yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah ini memiliki peran, memiliki faktor atau korelasi terhadap daya saing. Karena kebijakan atau peraturan dan pembangunan infrastruktur seperti sekolah dan rumah sakit, pemerintah di suatu negara juga harus bersaing dengan pemerintah di negara-negara pesaingnya. Ketika infrastruktur ini bagus, infrastruktur dalam suatu negara ini baik, maka daya saing negara tersebut juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan lainnya memiliki masyarakat yang berdaya saing tinggi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dari indikator seperti kedisiplinan, kepatuhan, kemudian menjaga kebersihan, serta keseriusan dalam keuletan serta belajar, itu masyarakat di negara-negara maju memiliki
kebiasaan, memiliki pola pikir yang bagus. Jadi ada 5 pilar yang sudah saya sebutkan. Setelah menjelaskan tentang pilar terhadap daya saing, kita masuk pada pembahasan tentang kendala dalam meningkatkan daya saing. Jadi ada beberapa kendala dalam meningkatkan daya saing. Secara garis besar kita kelompokkan menjadi 4 kendala. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah iklim, yang ketiga adalah inovasi, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia atau SDM. Kenapa kok infrastruktur ini menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing? Karena infrastruktur termasuk faktor penentu utama kelancaran proses pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang terbatas, baik dalam volume maupun kualitas, dengan sendirinya menghambat kelancaran dan mengurangi tingkat efisiensi dalam distribusi faktor-faktor produksi maupun output. Dan pada akhirnya, biaya produksi meningkat yang berarti selanjutnya penurunan tingkat daya saing, khususnya daya saing harga. Nah, jadi infrastruktur ini akan sangat mempengaruhi daya saing pada aspek harga. Jika output ini tidak sebanding dengan penjualan, maka harga juga akan meningkat. Yang kedua adalah iklim berusaha. Iklim berusaha yang tidak kondusif berarti iklim berinvestasi yang tidak kondusif pula. Dalam teori, artinya kemungkinan mendapatkan keuntungan dari melakukan suatu bisnis akan berkurang. Kendala yang ketiga adalah inovasi dan teknologi. Kenapa kok inovasi dan teknologi ini menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing? Karena inovasi dalam meningkatkan daya saing tidak lepas dari pentingnya teknologi. Peran teknologi bagi upaya meningkatkan daya saing dari suatu perusahaan atau negara. 2 hal yang harus dianalisis yaitu yang pertama sumber-sumber teknologi baru dan yang kedua adalah kemampuan perusahaan atau negara menyerap dan memanfaatkan teknologi baru secara optimal. Jadi ketika suatu negara itu teknologi atau inovasinya ini kurang bagus atau kurang baik dibandingkan negara lain, maka ini akan menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan salah satu bentuk input terpenting dalam menentukan daya saing sebuah bangsa atau perekonomian. Yang dimaksud adalah bukan hanya pekerja tetapi juga pengusaha dan peneliti atau masyarakat secara umum. Ketika sumber dayanya ini tidak bagus, baik maka juga akan berdampak, sumber daya manusia ini tidak bagus, maka juga akan berdampak kepada kendala-kendala yang lain. Inovasi dan teknologi bagus, tapi sumber dayanya tidak bisa memanfaatkan, maka akan percuma. Kita masuk pada liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan atau trade liberalization adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada keberlangsungan penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor impor atau hambatan perdagangan lainnya. Jadi konsep liberalisasi adalah keberlangsungan penjualan produk antar negara tanpa dikenakan biaya pajak masuk atau biaya pajak keluar, atau bisa kita sebut sebagai biaya pajak ekspor impor. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan atau hambatan atas dasar regulasi yang diterapkan dalam suatu negara. Dalam perdagangan antar individu dan antar perusahaan yang berbeda di negara yang berbeda. Liberalisasi bisa dikatakan juga pelepasan campur tangan pemerintah dalam pasar keuangan, pasar modal, dan hambatan perdagangan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di negara kita, Indonesia, pernah menerapkan sistem pasar bebas, di mana
penjualan atau ekspor impor itu bisa bebas masuk di negara kita. Masuk pada pembahasan ketiga, subbab ketiga, itu tentang daya saing dan liberalisasi perdagangan di Indonesia. Bagaimana sih daya saing dan liberalisasi perdagangan di Indonesia? Ada suatu penelitian yang bisa saya simpulkan dari hasil penelitian tersebut tentang hasil analisis kinerja perdagangan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia memiliki permasalahan dalam empat dimensi: extensive, intensive, quality, dan sustainability. Apa sih extensive, intensive, quality, dan sustainability? Intensif adalah pertumbuhan ekspor dalam dimensi ini tercipta dengan menjual produk yang sama pada pasar yang sama. Peningkatan intensif dapat tercipta melalui spesialisasi, baik pada antar produk maupun dalam produk. Dimensi ini secara umum mengevaluasi tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar ekspor yang terjadi saat ini. Hasil analisis intensif dapat menunjukkan posisi perdagangan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan yang kedua adalah ekstensif. Apa itu ekstensif? Untuk negara berkembang, dimensi ini kritikal untuk mendorong ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Ekstensif berarti menjual produk baru atau menjual produk yang ada saat ini ke pasar yang baru. Struktur ekspor yang semakin terdiversifikasi akan mengurangi kerentanan akan demand shock atau pergerakan harga di luar negeri. Yang ketiga adalah quality atau kualitas. Dimensi ini mengevaluasi produk-produk ekspor berdasarkan kualitas dan kecanggihannya. Produk yang mengandung nilai tambah lebih tinggi dari sisi orisinalitas, skill, dan teknologi akan memiliki harga yang lebih tinggi di pasar. Dengan demikian, peningkatan kualitas produk menjadi sumber yang pasti bagi pertumbuhan ekspor dan ekonomi. Dimensi ini diukur dengan menganalisa teknologi pendapatan dan ekspor untuk menentukan tingkat kecanggihan dan nilai produk. Yang terakhir adalah sustainability. Agar ekspor baru dapat bertahan dan memberikan pertumbuhan jangka panjang, diperlukan daya tahan sebagian besar perusahaan yang dapat memanfaatkan kesempatan dan mengatasi hambatan pada tahun-tahun awal. Sustainability mengevaluasi dari barang-barang yang diekspor, baik barang baru maupun barang yang sudah lama. Selain itu, pada tiap ini dilihat juga pertumbuhan dan rate dari hubungan ekspor, intensitas faktor ekspor, dan perbandingan tingkat nasional. Ekspor Indonesia cenderung mengalami kemunduran dari seluruh aspek, terutama dari sisi kualitas. Berarti dari sisi quality, terutama yang saat ini berbasis pada resource based dengan nilai tambah yang rendah serta intensitas yang semakin menurun. Jika dibandingkan dengan negara kawasan, kinerja ekspor Indonesia tertinggal dari Malaysia dan Thailand. Sementara itu, Vietnam mencapai peningkatan kinerja yang signifikan dalam 1 dekade terakhir. Diagnostik daya saing mengidentifikasi permasalahan melemahnya daya saing Indonesia yang terutama bersumber dari tenaga kerja atau skill. Jadi, permasalahan melemahnya daya saing Indonesia ini faktor besarnya dipengaruhi oleh tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja Indonesia dianggap kurang mumpuni dalam mengolah barang yang ada. Tidak kondusifnya lingkungan bisnis dan rumitnya birokrasi terkait kebijakan dan institusi domestik, biaya produksi dan logistik yang tinggi. Nah, jadi ketika biaya produksi dan logistik yang tinggi ini
terjadi, maka ada dua langkah yang akan diambil oleh para pengusaha. Yang pertama adalah menurunkan kualitas, dan yang kedua adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi. Serta lemahnya market access. Berdasarkan permasalahan pada kinerja ekspor Indonesia, diindikasikan industri Indonesia yang cenderung bersifat domestik. Hal itu sejalan dengan temuan analisis triangular trade, analisis keterkaitan nilai tambah atau value. Kemampuan Indonesia terlibat dalam satu aktivitas di rantai nilai global akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan daya saing Indonesia untuk menjadi location of choice pada berbagai tahapan produksi. Analisis FDI menunjukkan bahwa FDI di Indonesia bersifat mendorong penyerapan tenaga kerja dan memasok domestik. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat teman-teman pelajari, dapat memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan sukses untuk teman-teman setelah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.